Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyaksikan channel yang insya-Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi panutan kita di dalam aspek kehidupan. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai umat Islam yang hidup di era globalisasi ini, yaitu tentang pemahaman agama secara kontekstual. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, saya percaya dalam setiap zaman umat Islam senantiasa dihadapkan berbagai dinamika kehidupan. Namun tantangan besar yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana kita bisa memahami agama dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi esensi ajaran agama itu sendiri. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan dari masalah pribadi, sosial hingga bernegara. Namun kita harus sadar bahawa pemahaman kita terhadap teks-teks agama tidak dapat bersifat sempit dan juga kaku. Pemahaman agama yang hanya mengandalkan teks tanpa melihat konteks akan menyebabkan terjebaknya di dalam kekakuan dan juga bahkan penafsiran yang bisa menyesatkan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun." Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dengan secara seksama dan perhatikanlah agar kamu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mendengarkan teks tetapi juga untuk memahami maksud dan konteks dari wahyu tersebut. Hal ini penting agar ajaran Islam tetap relevan dan bisa diterapkan di setiap zaman. Dr. Yusuf Qaradawi, seorang ulama besar kontemporer, menekankan pentingnya pemahaman yang sesuai dengan konteks sosial dan kultural di dalam bukunya Fiqhul Awlawiyat. Beliau mengatakan, Al-Islam laisa mujarrad al-ibadat bal huwa fil hayatil yawmiyah bikulli ib'adihim. Yajib an nanzur ila an-nusus ad-diniyah fi siyaqiha az-zamani wal makani. Islam bukan hanya ibadah tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari dalam segala dimensinya. Kita harus melihat teks-teks agama di dalam konteks waktu dan juga tempatnya. Nah, menggunakan prinsip kontekstual ini, kita dapat menjadikan ajaran Islam sebagai solusi yang relevan untuk masalah yang ada. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menggali makna yang terkandung di dalam teks-teks agama dengan melihat realitas yang ada. Salah satu kesalahan besar di dalam pemahaman agama adalah pendekatan yang terlalu skriptural atau memahami teks agama secara harfiah tanpa memperhatikan konteks historis dan juga sosial. Ulama kontemporer seperti Dr. Muhammad Al-Ghazali memperingatkan kita tentang bahaya pemahaman semacam ini. Beliau mengatakan, "Fahmuddin bisyakli harfi yuaddi ila al-kathir min al-akhta' allati nadara bil ummah wa yanbaghi an nafham an-nusus ad-diniyah fi itar tarikh wal ijtima'." Pemahaman agama secara harfiah mampu menghasilkan banyak kesalahan yang merugikan umat. Kita seharusnya memahami teks-teks agama dalam konteks sejarah dan juga sosial. Ulama besar lainnya seperti Sayyid Hussein An-Nasr dalam bukunya Islamic Life and Thought juga menekankan pentingnya memahami agama dengan perspektif yang luas dan juga kontekstual. Menurut beliau, ad-din la yumkin tatbiquhu bishaklin muwahhad fi kulli zaman wa makan, bal yajib an yufham min khilali zurufihi al-ijtima'iyyah wa thaqafiyyah.
Agama tidak dapat diterapkan secara seragam di setiap waktu dan tempat, tetapi harus dipahami melalui kondisi sosial dan kulturalnya. Maksudnya adalah di dalam menjalani kehidupan, kita harus menyesuaikan cara kita berinteraksi dengan ajaran agama dengan keadaan zaman, supaya Islam tetap dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Nah, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam di zaman modern ini adalah radikalisasi dan terorisme yang seringkali mengatasnamakan agama. Pemahaman agama yang sempit dan ekstrim yang tidak melihat konteks sosial dan budaya seringkali digunakan sebagai alat untuk membenarkan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, umat Islam harus mengedepankan pemahaman agama yang inklusif dan kontekstual. Dr. Said Aqil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, menyatakan, "Man lam yakun fi imamin fa fil dhalal." Barang siapa yang tidak mengikuti imam atau ulama, maka ia akan terjerembab dalam kesesatan. Pernyataan ini mengingatkan kita akan pentingnya mengikuti bimbingan ulama yang memiliki wawasan yang luas dan juga mendalam, yang dapat memberikan pandangan yang lebih bijak dan juga moderat di dalam menjalani kehidupan. Ulama-ulama ini memahami pentingnya menempatkan ajaran agama dalam konteks yang tepat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin memanipulasi agama untuk kepentingan mereka. Ahmad Tohari, budayawan Banyumas, juga menegaskan bahwa terorisme tidak semata-mata berakar dari agama, tetapi lebih kepada motif sosial dan ekonomi. Beliau menyatakan perang-perang yang mengatasnamakan agama pada kenyataannya adalah akibat dari ketidakstabilan sosial dan juga ekonomi. Ini sejalan dengan pemahaman agama yang kontekstual yang melihat faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi sebagai elemen penting dalam memahami fenomena radikalisasi. Pendidikan agama yang secara holistik sangat amat penting dalam menghadapi tantangan zaman ini. Ulama besar kontemporer Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, mengatakan, pendidikan agama harus mencakup semua aspek kehidupan, baik spiritual, sosial, dan juga intelektual. Karena Islam bukan hanya untuk ibadah, tetapi merupakan pedoman hidup secara menyeluruh. Nah, pendidikan agama yang komprehensif mencakup pemahaman tentang teks-teks agama, tetapi juga memperhatikan konteks sejarah, sosial, dan ekonomi di mana teks-teks itu diturunkan. Dr. Ahmad Araisuni, ulama kontemporer asal Maroko, dalam bukunya Fiqhul Muwatanah atau fikih kewarganegaraan, juga menekankan pentingnya pemahaman agama yang menyentuh dimensi sosial dan juga kemanusiaan. Ia berpendapat yajib 'alal muslim ay yakunu wa'in bi ahammiyatil masyarikah fil mujtama' wa bina'ihi 'ala asasil 'adli wal musawah. Muslim harus sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam membangun masyarakat berdasarkan keadilan dan juga kesetaraan. Dengan demikian, pendidikan agama yang efektif harus melibatkan pendekatan multidimensi yang menghubungkan ajaran agama dengan realitas sosial, budaya, ekonomi yang ada. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya, tujuan utama dari pemahaman agama yang kontekstual adalah untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di dalam hal ini, Islam bukan hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Dr. Muhammad Al-Tahir Al-Maqrizi pernah mengatakan, al-Islam huwa dinur rahmah wassalam wa yajib 'ala muslimin ay yakunu sufara li hadhihi rahmah fil 'alam. Islam adalah agama yang membawa rahmat dan perdamaian, dan umat Islam harus senantiasa menjadi duta rahmat ini. Penting bagi kita untuk mewujudkan Islam yang kontekstual di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Islam bisa menjadi sumber kedamaian dan solusi bagi masalah-masalah global yang kita hadapi.
Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berusaha untuk memperdalam pemahaman agama kita dengan cara yang benar dan kontekstual. Kita harus senantiasa mengikuti petunjuk ulama yang memiliki pemahaman yang mendalam serta memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan umat dan juga perdamaian dunia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-ilmu huwa mirathul anbiya wa talabuhu fariidatun ala kulli muslim. Ayyuhal ikhwah, ilmu adalah warisan para nabi dan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kita harus terus berusaha menuntut ilmu, tidak hanya di dalam aspek duniawi saja, tetapi juga di dalam pemahaman agama yang benar dan juga kontekstual, agar kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Marilah kita juga jaga persatuan umat serta terus berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.